Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Tubagus Rafael Indiana. Saya dari MM18H. Dalam mata kuliah Psikologi Bisnis dengan materi emosi dan persepsi, saya di sini akan menjelaskan hasil dari artikel penelitian Psikologi Bisnis saya dengan judul Pengaruh Budaya Organisasi, Kecerdasan Emosional, dan Stres Kerja terhadap Kinerja Karyawan, studi kasus pada perusahaan X. Pada dasarnya, kinerja karyawan merupakan hasil proses yang kompleks, baik berasal dari diri pribadi karyawan atau internal faktor, keadaan lingkungan atau perusahaan, atau eksternal faktor, maupun upaya strategis dari perusahaan. Kinerja yang baik itu saja merupakan harapan bagi semua perusahaan dan institusi yang mempekerjakan karyawan. Sebab kinerja karyawan ini pada akhirnya diharapkan dapat meningkatkan kinerja perusahaan secara keseluruhan. Jika kinerja karyawan baik, maka kinerja perusahaan akan baik pula. Demikian sebaliknya, jika kinerja karyawan tidak baik, maka akan tidak baik pula kinerja perusahaan. Ruang lingkup dalam penelitian ini adalah di perusahaan X, yaitu sebuah perusahaan manufaktur komponen otomotif mobil yang berlokasi di kawasan yang ada di Kota Karawang. Metode penelitian yang digunakan adalah metode deskriptif kualitatif, yaitu metode penelitian yang dilakukan dengan wawancara terhadap narasumber terkait dengan perusahaan. Yang pertama, saya di sini akan menjelaskan mengenai budaya organisasi. Apa sih budaya organisasi itu? Menurut Kasway dan Lodge, budaya organisasi adalah sistem nilai yang dianut oleh anggota organisasi yang kemudian mempengaruhi cara mereka dalam bekerja, berperilaku, dan beraktivitas. Pengelolaan budaya organisasi harus diarahkan kepada kemampuan budaya untuk mendorong meningkatnya kinerja perusahaan melalui peningkatan kinerja karyawan. Hal ini terutama karena fungsi budaya memberikan satu set nilai untuk penetapan prioritas dan memberitahukan bagaimana segala sesuatu dilakukan dalam kelompok atau perusahaan. Selain itu, budaya juga berfungsi sebagai fasilitator tumbuhnya komitmen bersama sebagai mekanisme pembuat makna dan kendali yang memandu dan membentuk sikap serta perilaku para karyawan. Penerapan dalam perusahaan X ialah budaya organisasi yang ada di perusahaan X ini, yaitu dengan menerapkan 3S, senyum, sapa, dan salam. Hal ini dilakukan untuk menjaga komunikasi dan keharmonisan di lingkungan kerja. Akan tetapi, di samping itu dengan adanya penerapan industri 4.0, yang mana proses produksi dilakukan oleh sistem atau robot, munculnya budaya individualisme dan kurang begitu memperhatikan rekan kerja di sebelahnya. Hal ini tentu dapat menurunkan produktivitas kinerja karyawan. Selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai kecerdasan emosional. Kecerdasan emosional sendiri adalah kemampuan seseorang untuk menerima, menilai, mengelola, serta mengontrol dirinya sendiri dan orang lain di sekitarnya. Pemimpin yang memiliki kecerdasan emosional tinggi dapat menilai dengan tepat perasaan orang lain dan secara konstruktif mempengaruhi perasaan-perasaan tersebut agar anggota-anggota tim mau menerima perubahan. Dengan demikian, anggota-anggota tim akan merasa bersemangat dengan kewajiban moral untuk berusaha mewujudkan tujuan-tujuan tim. Individu-individu yang kecerdasan emosional tinggi memiliki ekspresi emosi mereka bisa diterima ataukah harus dihentikan. Dengan cara ini, tim menegaskan norma-norma tim dan menunjang pembelajaran norma-norma tersebut pada anggota-anggota baru. Kecerdasan emosi menentukan potensi individu untuk mempelajari keterampilan praktis yang didasarkan pada 5 unsur, yaitu kesadaran diri, motivasi, pengaturan diri, empati, dan kecakapan dalam membina hubungan dengan orang lain. Penerapan kecerdasan emosional dalam perusahaan X ialah dengan adanya budaya organisasi di lingkup perusahaan X, tiap individu harus mengendalikan kecerdasan emosionalnya. Hal tersebut termasuk sikap profesional dalam bekerja yang harus dilakukan oleh masing-masing individu. Kecerdasan emosional karyawan juga dapat dipengaruhi oleh pemimpin atau atasannya. Apabila pemimpin dalam perusahaan tidak dapat mengontrol kecerdasan emosionalnya, hal tersebut mengakibatkan turunnya kinerja karyawan. Dengan turunnya kinerja karyawan, maka akan berdampak terhadap produktivitas perusahaan. Selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai stres kerja. Stres kerja merupakan suatu keadaan di mana seseorang mengalami ketegangan karena adanya kondisi-kondisi yang mempengaruhi dirinya. Kondisi-kondisi tersebut dapat ditimbulkan dari dalam dirinya sendiri maupun dari lingkungan luar. Di dalam organisasi kerja, individu selalu berinteraksi dengan lingkungannya, tetapi interaksi tersebut tidak selalu menguntungkan. Interaksi yang pas akan menghasilkan performasi yang tinggi, kepuasan, dan tingkat stres kerja yang rendah. Akan tetapi, ketidakharmonisan interaksi menyebabkan performasi kerja yang buruk, ketidakpuasan, dan tingkat stres yang tinggi. Stres kerja, penerapannya yang ada di perusahaan X adalah dalam perusahaan ini, tingkat stres kerja karyawan memiliki potensi untuk menurunkan kinerja karyawan tersebut. Hal itu dikarenakan jam kerja yang sangat tinggi
Semua karyawan dituntut untuk terus melakukan produktivitas perusahaan guna mencukupi target perusahaan. Tuntutan itu tidak dibarengi dengan reward khusus atau penghargaan dari perusahaan. Karyawan diwajibkan untuk selalu melakukan overtime di tiap harinya dan overtime di hari libur tanpa ada waktu libur. Dengan adanya tuntutan tersebut tentu saja muncul stres kerja negatif. Jika stres kerja negatif tiap karyawannya terus bertambah, maka akan membuat produktivitas dan kinerja karyawan menurun. Bahkan karyawan tersebut berpotensi resign atau keluar dari perusahaan tersebut. Kesimpulannya adalah hasil penelitian ini menunjukkan adanya pengaruh yang sangat besar dari budaya organisasi, kecerdasan emosional, dan stres kerja pada kinerja karyawan di PTX. Yang tentu saja hal tersebut dapat mempengaruhi produktivitas karyawan dan membuat stigma perusahaan menjadi buruk di mata karyawan sendiri. Terus sekian penjelasan artikel penelitian psikologi bisnis dari saya. Mohon maaf apabila dalam video ini suara, intonasi maupun pelafalan yang kurang jelas. Saya mohon dimaafkan karena saya sendiri masih belajar. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.